Dugaan sementara penyebab longsor di Sukabumi, Jawa Barat akibat adanya urukan tanah di atas tebing yang berisiko besar terhadap perumahan di bawahnya. Kajian dilakukan sebelum melakukan tindakan terkait evakuasi timbunan longsor tersebut. Tim mitigasi bencana PVMBG melihat langsung kondisi longsoran di lokasi. Dugaan sementara longsor tersebut disebabkan ada urukan tanah di atas tebing yang berisiko bagi perumahan penduduk yang berada di bawahnya. Berdasarkan kajian dasar geologi, longsoran disebabkan ada bebatuan yang menyerap air. Namun di bawahnya ada lempung sehingga air mengikis tebing tanah hingga menjadi longsor. Sementara evakuasi rumah yang tertimbun akan dikaji dua kemungkinan dengan membuat urukan dan galian di lokasi longsor atau merelokasi rumah warga. Sementara jangan ada orang, kan yang utama itu orang dulu ya, barang itu bisa ini. Yang ditakutkan pada longsor ini adalah susulan, terutama dalam musim hujan. Jadi bukannya tidak boleh mengambil barang, tapi kita keamanan masyarakatnya jangan sampai sedang ini kan butuh waktu ya. Kalau ada ini kejadiannya kemarin tadi kata Pak Kadesnya masih beruntung ada pohon bambu. Jadi ada 1,5 jam untuk mengungsikannya. Sekarang nggak ada apa-apa. Nggak ada ya Pak ya. Pak, kalau melihat kalau secara geologi umum ya. Jadi ada batuan yang menyerap air, tapi di bawahnya ada lempung. Itu umum, tapi dari peta ya. Tapi kan kita harus validasi dengan data lapangan. Di kombinasi. Puluhan anak korban bencana longsor mengikuti kegiatan trauma healing di posko pengungsian Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sementara Pemprov akan mengusahakan penggantian rumah yang rusak. Korban bencana longsor yang terjadi di Kampung Cibatu, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hingga saat ini masih bertahan di pengungsian. Sebagian mereka mengungsi di posko pengungsian Kemensos dan sebagian lagi mengungsi di rumah sanak saudaranya. Dan juga ada yang mengontrak rumah. Dukungan layanan psikososial pun dibangun oleh BPBD dan Kemensos di posko pengungsian. Setiap hari, anak-anak yang terdampak dari bencana longsor tersebut diajak bermain oleh relawan kebencanaan. Mereka diberi permainan, hadiah, hingga disediakan tempat bermain trampolin. Trauma healing ini diberikan untuk memperbaiki kondisi psikologis anak-anak. Dari data BPBD Kabupaten Sukabumi, saat ini ada 85 anak yang ikut dalam kegiatan psikososial. Mereka berasal dari anak-anak yang mengungsi di tenda Kemensos dan juga anak-anak yang mengungsi di rumah sanak saudaranya. Dari 85 anak tersebut, didominasi anak-anak PAUD dan balita. Yaitu layanan dukungan psikososial dari Kementerian Sosial telah menyediakan tempat untuk menghubungi anak-anak penyintas ini. Jadi mereka di psikososialnya. Jadi mereka dari ya terutama fun game ya untuk anak-anak seperti itu. Jadi mereka juga dikasih bingkisan begitu, jadi supaya lebih fresh lagi. Memang penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin mengunjungi lokasi longsor di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ia melihat para pengungsi di tenda pengungsian serta meninjau lokasi longsor yang menimbun 13 rumah. Saat ini, pemerintah provinsi berkonsentrasi melakukan penanganan terhadap korban. Untuk relokasi masih menunggu kajian geologi. Bey juga akan mengusahakan penggantian rumah yang rusak sesuai level kerusakan rumah. Kami dengan Pak Wakil Bupati juga dengan Kepala BPBD mencari solusi bagaimana rumah tinggal saudara-saudara kita ini. Apakah direlokasi atau menunggu hasil dari geologi ini apakah masih bisa ditinggalkan. Intinya kami ingin semuanya aman, tidak lagi keulang seperti ini. Dan ini juga pengalaman untuk kami semua di Jawa Barat bahwa hati-hati dengan pemilihan tanah, jangan sampai di kondisi-kondisi yang tertentu didirikan rumah dan sebagainya. Kami akan terus berkoordinasi dengan geologi dan juga dengan BMKG untuk posisi seperti ini. Hasil penilaian sementara, area longsor dinilai akan berdampak paralel. Hal itu terlihat dari 6 rumah yang masuk zona merah dan sekitar 60 lainnya terancam. Sebab itu, dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk area relokasi agar kejadian serupa tak terulang. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi longsor, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Insan Maulana Firdaus di Sukabumi, Jawa Barat. Insan, saat ini seperti apa sebenarnya hasil analisa terkait dengan longsor dan bagaimana penanganannya terhadap ada zona merah terhadap rumah yang rawan terkena longsor?
Ya, terima kasih Juno dan juga saudara. Memang PVMBG telah mengunjungi lokasi longsor dan telah melakukan kajian dari hari kemarin. Dan hari tadi pun hingga saat ini masih terus melakukan kajian dan menyisir sejumlah titik longsor atau lokasi-lokasi longsor yang diduga menjadi penyebab awal terjadinya longsor. Dan dari hasil kajian PVMBG sementara bahwa memang sudah dijelaskan diduga ada tanah urugan di atas tebing yang membahayakan belasan rumah yang ada di bawahnya, dan memang berdasarkan kajian geologi secara mendasar bahwa memang dari tanah urugan tersebut sehingga air itu terserap oleh batu dan di dalamnya ada tanah lempung sehingga mengikis tebing sedalam 7 meter dan menimbun 13 rumah warga. Dan hingga saat ini memang warga tidak diperbolehkan untuk mengevakuasi barang-barang yang ada di dalam rumah, terutama di rumah-rumah yang berada di zona merah. Dan memang tinjauan dari PVMBG tersebut memerlukan waktu dan apakah harus direlokasi ataupun memang bisa di cut and fill di lokasi tersebut. Namun tadi saya sempat berbincang dengan pihak kepala desa bahwa di pihak kepala desa tersebut sudah menyediakan lahan dari lahan perumahan yang ada di atasnya untuk tempat relokasi, terutama memang rumah-rumah yang tertimbun dan berada di zona merah. Namun hingga saat ini masih memerlukan kajian terkait relokasi tersebut, termasuk evakuasi rumah yang saat ini masih tertimbun longsor. Seperti itu, Juno. Ya, Insan, untuk saat ini berapa banyak warga yang mengungsi? Mengingat tadi dari gambar drone puluhan rumah berada di bawah tebing longsor. Lalu seperti apa juga bagaimana anak-anak di sana di pengungsian terkait dengan trauma healing? Ya, berdasarkan data dari BPBD, kerusakan rumah yang tertimbun saat ini sebanyak 13 unit rumah yang saat ini memang masih tertimbun. Ada 6 unit rumah yang berada di zona merah dan 60 rumah berada di zona terancam. Dan di sini juga terdapat pengungsian terpadu yang dibangun oleh Kemensos dan BPBD. Dari data BPBD ada sekitar 79 jiwa yang mengungsi di tenda Kementerian Sosial dan sisanya mereka banyak yang mengungsi di rumah sanak saudaranya, bahkan ada yang memang mengontrak rumah seperti itu. Dan terkait memang kondisi anak-anak di pengungsian, mereka hingga saat ini diprioritaskan untuk dukungan psikososial. Di lokasi pengungsian pun dibangun trauma healing, tempat untuk trauma healing di mana anak-anak tersebut melakukan semacam bermain dengan para relawan dan juga disediakan juga jenis-jenis permainan seperti trampolin dan games dan hadiah dan yang lain sebagainya. Dan selain memang trauma healing, hingga saat ini berdasarkan informasi dari Pak Bupati dan juga pihak desa dan juga pihak Dinas Pendidikan, anak-anak masih tetap berjalan sekolah. Dan jika memang ada anak-anak yang tidak punya seragam karena memang tertimbun, pihak pemerintah akan menyediakan seragam baru untuk anak-anak, sehingga meskipun bencana ini masih terus terjadi dan harus terus dievakuasi atau dilanjutkan, anak-anak masih bisa bersekolah. Dan memang perlu diketahui hingga saat ini bantuan pun masih diperlukan di sini, terutama bantuan pokok, bahan makanan, obat-obatan dan yang lain sebagainya. Dapur umum pun masih didirikan, namun informasinya bahan makanan masih dianggap kurang berhubung untuk menyuplai hampir lebih dari 100 jiwa, baik dari yang mengungsi di pengungsian ataupun yang mengungsi di rumah sanak saudaranya. Setiap hari harus beri makan sebanyak 3 kali begitu, Baik, kita harapkan adanya solusi tepat bagi warga dan pemerintah setempat dapat menjamin keselamatan warga dari bencana longsor. Terima kasih rekan Insan Maulana Firdaus dari Sukabumi, Jawa Barat.